Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemeriksaan gugatan ADART yang dilayangkan ex-kader Demokrat melalui kuasa hukum Profesor Yusril Iza Mahendra ke Mahkamah Agung semakin panas. Dari hanya saling sindir, masing-masing kubu kini justru saling serang. Mengapa pula Yusril Iza Mahendra yang dulu juga pernah menjadi anak buah di kabinet SBY mau terjun masuk ke pusaran konflik Partai Demokrat? Sudah bersama kami kuasa hukum mantan kader Demokrat Profesor Yusril Iza Mahendra. Selamat malam, Prof. Ya, selamat malam. Apa kabar? Ya. Baik, Prof. Dari yang awalnya saling sindir ini nampaknya kini berubah menjadi saling serang. Teranyar tudingan bahwa Anda pengacara bertarif 100 miliar. Tanggapannya? Ya, hal-hal seperti itu sebenarnya tidak perlu ditanggapi ya. Kalau saya bilang iya, orang nggak percaya. Saya bilang tidak, orang nggak percaya juga. Jadi buat apa mau ditanggapi? Jadi, seperti kita ketahui bahwa masalah bayar-membayar itu kan adalah masalah hubungan antara advokat dengan kliennya. Advokat itu penegak hukum sama seperti polisi, jaksa, hakim. Hanya bedanya polisi, jaksa, hakim itu dibayar oleh negara pakai uang rakyat. Kalau advokat nggak dibayar oleh negara, oleh orang rakyat, dia dibayar oleh kliennya. Berapa klien itu mau membayar? Itu kesepakatan para pihak itu. Misalnya, kita udah gratis saya nggak usah bayar, nggak apa-apa. Dia bilang 1 miliar, 2 miliar, mau 100 miliar, sah saja. Ya, asal bayar pajak, sah. Jadi kalau Kiai itu halalan thayyiban mubarakatan. Halal, thayyib, mubarakah. Kenapa dipersoalkan? Jadi saya belajar sama Pak Hairul Tanjung. Pak Hairul Tanjung bilang, kamu jangan pusing mikirin rezeki orang. Mikirin aja rezeki lu sendiri. Lu jangan mikirin rezeki orang, kata Pak Hairul. Tapi benar Hairul Tanjung. Jadi kalau sibuk mikirin rezeki orang, substansi persoalan di Mahkamah Agung, sebenarnya dilupakan. Oke, Prof. Keputusan Anda untuk berada di pihak ex-Demokrat juga berimplikasi pada konsekuensi politik. Demokrat juga kini mengungkit tentang bantuan Demokrat ataupun AHY ke anak Anda di Pilkada 2020. Tanggapannya? Ya, saya anggap itu tidak dewasa. Kalau ada konflik, kemudian dibawa ke pengadilan, itu harus dihormati. Itu adalah langkah yang sah dan konstitusional dan tidak bisa dilarang oleh siapapun. Dan saya bukan baru sekali ini menangani konflik internal partai politik. Anda barangkali mesti tahu juga, saya dulu pernah menangani konflik internal Golkar antara Pak ARB dengan Pak Bung Lapor, antara Pak Surendarma Ali dengan Pak Romi, antara Yan Farid dengan Pak Romi di P3. Tapi nggak pernah mereka menyerang-nyerang pribadi saya seperti sekarang. Ya, saya kira, kalau pakai bahasa Pak SBY, ya saya prihatin dengan semua ini. Kenapa menyerang pribadi? Saya kan advokat, kenapa mesti diserang? Baik, Prof. Nah, ini mengenai internal politik. Sebetulnya apa yang melatar belakangi Anda mau ikut masuk dalam seteru Demokrat? Padahal kan sejak Menkumham menolak mengesahkan hasil KLB Kubu Muldoko, situasinya sudah kondusif, sudah adem ayem. Kenapa nih, Prof? Saya sebenarnya tidak dalam permohonan kita ke Mahkamah Agung ini sama sekali tidak mempersoalkan keabsahan AHY atau tidak. Dan karena itu saya pikir Pak Mahfud itu keliru ketika hari ini mengomentari bahwa gugatan Yusril itu tidak ada gunanya katanya. Karena AHY tetap sah. Dan kalaupun dimenangkan, AHY tidak bisa dia apa-apain, dia tetap sah. Saya tidak pernah mempersoalkan keabsahan AHY. Sama seperti pengantar tadi juga mengatakan demikian. Yang kita persoalkan ini adalah anggaran dasar partai yang kita anggap bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan konstitusi. Dan begitu kita tahu bahwa anggaran dasar partai dan anggaran dasar rumah tangga itu diperintahkan pembentukannya oleh undang-undang. Dan kalau sudah dibentuk partai, ternyata ada bertentangan dengan undang-undang, siapa yang bisa menguji itu? Ini di aspek terobosan hukumnya di sini. Jadi bukan Pak Mahfud mengatakan, oh ini harus digugat. Saya mengerti soal itu. Ya, saya paham betul. Yang harus digugat itu SKM kalau itu putusan administratif. Tapi kalau menguji anggaran dasar partai, apa bisa keputusan hukumnya digugat? Tidak, penguji ya diuji. Oke, Prof, Anda merasa ini terobosan hukum, tapi klaim dari kubu AHY, ADART partai ini kan bukan produk perundang-undangan dan bukan permasalahan ADART, cukup diselesaikan di tingkat mahkamah partai saja. Bentar dulu, ya. Sekarang saya bisa tanya balik pada, apakah peraturan Dirjen Pajak, apakah peraturan Dirjen Imigrasi, itu peraturan perundang-undangan atau tidak? Baca aja undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak ada SK Dirjen itu merupakan suatu bentuk perundang-undangan. Tapi kalau Anda tidak bayar pajak, mengikuti apa yang diputuskan dalam peraturan Dirjen Pajak, Anda repot sendiri. Nah, persoalannya begini, ya.
satu peraturan itu dibentuk dengan dua sebab. Pertama karena perintah undang-undang, kedua karena delegasi yang diberikan oleh undang-undang. Partai politik memang dia bukan merupakan institusi negara secara langsung. Tapi posisi partai politik itu sangat penting. Tidak ada orang bisa ikut pemilu kecuali partai. Tidak ada pihak yang bisa mencalonkan presiden wakil presiden kecuali partai. Nah, pembentukan anggaran dasar partai itu diperintahkan oleh undang-undang parpol dan juga diberikan delegasi oleh undang-undang parpol. Ini harus Anda atur dalam anggaran dasar. Ketika diatur, anggaran dasarnya menabrak undang-undang. Siapa yang bisa menguji dan membatalkan? Nah, itu persoalannya ada di situ. Jadi bukan soal yang Pak Mahfud mengatakan harus digugat ke PT UN. Apa yang mau digugat Pak Mahfud? Ya, Anda kan bekas ketua MK. Tahu kalau menguji peraturan itu tidak bisa digugat ke PT UN. Itu harus diuji. Dan tidak ada lembaga yang bisa menguji kecuali Mahkamah Agung dan MK. Masa Pak Mahfud nggak ngerti persoalan ini? Saya heran juga. Kalau beliau tiba-tiba sudah lupa jadi ketua MK. Prof, artinya bagaimana kemudian respon Anda terhadap pandangan dari Menko Polhukam Profesor Mahfud MD yang mengatakan bahwa memang rencana gugatan Anda ini tidak ada gunanya karena kalaupun gugatan Anda menang tidak akan menjatuhkan Demokrat yang sekarang? Ya memang tidak ada tujuannya ke sana. Saya advokat bertindak profesional. Saya menguji peraturan perundang-undangan, menguji anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Putusannya mengatakan dia bertentangan atau tidak. Kalau dia bertentangan, disuruh cabut. Ya, bahwa putusan ini kemudian membawa implikasi politik itu bukan urusan saya lagi. Itu silahkanlah urusannya Pak Muldoko dengan urusannya Pak AHY. Saya nggak ikut campur urusan politiknya. Juga dulu saya mempersoalkan yang sah itu siapa, Pak Abu Rizal Bakri atau Pak Abu Laksono. Ya, kita bawa ke pengadilan. Ya, saya nggak mau berseteru dengan orang-orang secara pribadi, saya nggak ada masalah sama mereka. Nah, jadi tapi ini dalam sejarah baru Anda kemudian yang pertama kali menggugat ADART partai ke Mahkamah Agung? Memang sebelumnya tidak pernah ada. Tapi apakah Anda mau membiarkan kalau ADART partai itu nepotis, diktator seenaknya, padahal dia sendiri instrumen demokrasi yang sangat penting di sebuah negara. Bagaimana menciptakan negara demokrasi kalau partainya sendiri nepotis dan tidak demokratis? Dia yang bisa mencalonkan presiden, dia yang bisa ikut pemilu. Dia yang bisa memberikan pendapat siapa calon panglima TNI. Dia yang bisa menentukan memberikan pendapat siapa yang akan jadi calon dubes. Sementara partainya enak-enaknya. Partainya partai keluarga, partainya nepotis. Saya kira implikasinya ke depan, sesudah ini, mungkin akan ada orang mau menguji dengan dasar partai yang lain supaya jadi demokratis. Kalau sekarang ditanya, loh kenapa Partai Demokrat yang Anda uji tidak anggaran dasar yang lain tidak ngasih kuasa sama saya? Coba kalau ada partai lain kasih kuasa sama saya juga akan uji ke Mahkamah Agung. Advokat kan pasif, kalau ada orang datang dia lakukan pekerjaannya. Baik Prof, dengan melihat langkah Anda seperti ini, apakah ini artinya orang lain juga bisa bebas menggugat ADART partai-partai lainnya? Ya, sepanjang dia punya legal standing dan dia bisa membuktikan kepada Mahkamah Agung bahwa ada kerugian pada dirinya akibat berlakunya anggaran dasar partai itu. Kalau dia tidak punya legal standing, ya dia nggak bisa mengajukan pengujian ke Mahkamah Agung. Di MK juga begitu, orang boleh menguji undang-undang kalau dia punya legal standing. Yang bisa menguji itu, pertama adalah warga negara Indonesia, kedua adalah badan hukum. Warga negara Indonesia iya, tapi apakah anggaran dasar itu merugikan dia atau tidak? Nah, kalau merugikan dia bisa uji, dan kerugiannya itu tidak teori. Dia harus buktikan bahwa betul-betul ada kerugian pada dia. Oke. Baik, terima kasih Profesor Yusril Iza Mahendra telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.